Dr. Bartlett! Dr. Bartlett! We are so glad. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sepertinya tengah dikejar-kejar sesuatu. Sesaat kemudian wanita itu pun akhirnya dipukul oleh seseorang. Rosies. Setahun kemudian terlihat dua pelajar yang sedang berbincang, di mana si gadis yang bernama Kate mengatakan kalau ia ingin mencari pekerjaan untuk mengisi liburan musim panas. Temannya yang bernama Starly mengatakan kalau ayahnya punya kawan dekat yang sangat kaya, di mana saat ini ia sedang membutuhkan seorang pengasuh. Awalnya Kate ragu karena ia belum pernah mengasuh anak sebelumnya, tapi karena mendapatkan rekomendasi dari Starly, ia pun ingin mencoba melamar. Keesokan harinya Kate pun mencari orang yang bernama Edward Martel di salah satu kantornya. Di situ Edward bercerita kalau ia sangat membutuhkan seorang pengasuh karena istrinya telah meninggal setahun yang lalu. Edward bercerita kalau ia sudah pernah mempekerjakan 3 orang pengasuh, tapi sayangnya tak ada satupun yang cocok dengan kedua anak-anaknya. Edward pun memperlihatkan foto kedua anaknya yang bernama Jack dan juga Rose. I think my children are going to love you. There's Jack, our prince, our princess, Rose. So what do you say? Hari itu juga Kate diterima dengan bayaran $20.000 sebulan. Dan hari itu juga Kate pun diantar oleh supir ke kediaman Edward yang berada sangat jauh dari kota. Setibanya di lokasi, Kate disambut oleh seorang asisten rumah tangga yang bernama Gray. Di situ Gray nampak menyambut Kate dengan penuh kehangatan. Kate kemudian diajak berkeliling. Saat melihat Kate yang begitu terpana dengan kemewahan rumah tersebut, Gray pun menceritakan kalau Tuan Edward Martel adalah pemilik kebun anggur terbesar di California. Gray lalu membawa Kate ke kamarnya. Di situ Gray mengatakan kalau dulunya kamar tersebut adalah ruang kerja mendiang Nyonya Martel. Used to be Mrs. Martel's office. It's amazing. Thank you. Rose is in her room across the hall. I will. Thank you, Mrs. Gray. Setelah Gray pergi, Kate pun mencari Rose di kamarnya. Terlihat Rose adalah gadis yang penuh semangat dan juga ceria. Ia juga sangat pandai melukis. Satu lukisan Rose sempat menarik perhatian Kate. Saat ditanya, Rose mengatakan kalau ia menulis kakaknya yang bernama Jack, yang saat itu menguncinya di dalam lemari. Lucky man. I didn't like that game. It was hard to breathe. Tak lama mereka pun dipanggil turun untuk makan malam. Di situ mereka pun berbincang kesana kemari, di mana Kate bercerita kalau ia juga punya adik seusia Rose. Akan tetapi adiknya tersebut telah meninggal dunia karena tenggelam saat bermain di pantai. Setelah makan, Gray ingin membuatkan dessert untuk mereka berdua. Namun wajah Gray berubah ketika mengetahui satu sendoknya hilang dari tempatnya. Gray pun menanyakan sendoknya pada Rose, akan tetapi Rose mengatakan kalau ia tak pernah menyentuh perabotan Gray. Gray lalu mengajak Kate ke atas, di mana tak lama Gray berteriak memanggil Rose. Ternyata Gray menemukan sendoknya di kamar Rose. Meskipun Gray bersikeras, tapi Rose mengatakan kalau ia tak pernah mengambilnya. Sesaat kemudian Kate pun mencoba kembali bertanya, tapi Rose masih mengatakan kalau ia tak pernah mengambilnya. Di malam harinya Kate mendapatkan video call dari Starly, di mana Kate pun menceritakan sikap keras Gray pada Rose. Starly pun mengatakan kalau Gray memang galak, tapi aslinya ia orang yang baik. Setelah panggilan berakhir, Kate berniat meminum obat antidepresinya. Di waktu yang sama Kate dikagetkan dengan kemunculan Gray. Di situ ia mengatakan kalau Edward mengirimkan pesan untuk mereka berdua. Setelah email dibuka, Kate pun kaget karena pesan tersebut berisikan laporan sekolah Jack.
di mana Jack diduga telah mendorong teman sekelasnya dari tangga hingga tangan anak itu pun patah. Dan hal itu membuat Jack di-DO dari sekolahnya. Gray berpendapat ia tak percaya dengan sekolah Jack. Ia beranggapan pastinya Jack telah dijebak, karena menurutnya Jack anak yang baik dan tak mungkin menyakiti seekor lalat sekalipun. He may have pushed a classmate down a flight of stairs. This is his third strike. That the boy was almost paralyzed. Jack wouldn't hurt a fly. Keesokan harinya Jack pun dikembalikan ke rumah. Di situ nampak Gray begitu happy dengan kepulangan anak itu. Disitulah juga Jack menghadiahkan Gray anting-anting dan juga bunga mawar untuk Rose. Namun anehnya entah kenapa nampaknya Jack sengaja memberikan bunga mawar yang penuh duri untuk adiknya sendiri. Saat malam Gray meminta Rose menemani Jack bermain piano. Awalnya permainan duet mereka terdengar begitu indah. Namun hanya karena Rose membuat kesalahan kecil membuat Jack sangatlah marah. Said, keep playing. Sementara itu Kate dan juga Gray yang tengah menyiapkan makan malam tiba-tiba mendengar teriakan Rose. Saat mereka ke depan, Rose mengaku kalau Jack menimpa jarinya dengan tutup keyboard. Saat ditanya, Jack mengelak dan mengatakan kalau penutup keyboard terjatuh sendiri. Hal itu pun membuat Kate kesal, terlebih saat Gray ikut-ikutan membela bocah tersebut. Kate yang kesal lalu meminta Gray tak ikut campur dalam tindakan apapun untuk mendisiplinkan Jack. Ia berpikir kalau Jack sengaja ingin menyakiti adiknya sendiri. Kate pun mengatakan kalau ia harus melaporkan insiden tersebut pada Edward. I know you've been here longer than I have. I think his father should know. Do whatever you like about Jack. Kate lalu mencoba menahan amarahnya dan menemui Jack. Di situ ia pun menanyakan perihal insiden yang terjadi di sekolahnya. Jack pun menceritakan kalau itu bukan sepenuhnya salahnya. Ia mengaku hanya membela diri karena temannya yang bernama Curtis suka membulinya. Kate berusaha untuk percaya meskipun ia ragu dengan jawaban Jack. Dengan terpaksa juga Kate pun memutuskan berbaikan dengan Jack. Ia juga mengatakan agar Jack tak ragu-ragu menceritakan masalah apapun yang ia hadapi. Keesokan harinya Edward yang sedang berada di luar kota menghubungi Kate, di mana ia meminta Kate mengantarkan Rose untuk interview di sekolah barunya, karena tahun ini Rose akan mulai masuk sekolah. Edward mengatakan kalau ia sudah menjadwalkan interview dengan kepala sekolah jam 1 siang besok. Mereka kemudian ke halaman di mana Jack sedang berlatih memanah. Saat berjalan-jalan mereka pun kaget karena boneka Rose dijadikan sasaran panah. Oh, please. Oh my God. Kate lalu mencari Jack dan memarahinya. Akan tetapi bocah itu lagi-lagi masih menyangkal. Karena juga tak mau mengaku, Kate pun menghukum Jack, di mana Jack tak diizinkan memakai ponsel, komputer dan juga video game. Jack menyusul Kate dan meminta ia tak dihukum. Akan tetapi Kate tak peduli dengan semua ucapan anak itu, kecuali ia mau mengakui perbuatannya. Kate lalu memasukkan barang-barang Jack ke laci, tapi sesuatu membuat laci itu tak bisa dimasukkan kembali. Saat dilihat ke bawah, ternyata ada sesuatu yang mengganjal, sebuah amplop besar berwarna coklat. Kate lalu mengeluarkan dokumen yang berisikan catatan kesehatan Jack. Selain itu ada juga flash disk yang berisikan rekaman video wanita yang ada di awal film, yang ternyata ia adalah ibunda Jack. Wanita yang bernama Elizabeth itu nampak ketakutan. Ia bahkan mengatakan kalau Jack berusaha membunuhnya. Ia yakin ada yang tak beres dengan anak tersebut. Di situ Elizabeth juga menyebut sebuah nama, yaitu Dr. Bartlett. Hari itu juga Kate menemui Dr. Bartlett dan menceritakan kalau ia adalah pengasuh di keluarga Edward. Di situ ia pun meminta Bartlett menjelaskan apa isi dari dokumen tersebut. Dr. Bartlett mengatakan kalau dokumen itu adalah hasil tes darah Jack dan kedua orang tuanya. Dan memang dialah yang mengeluarkan hasil tersebut. Tes tersebut dilakukan karena Elizabeth merasa kalau Jack bukan putranya. Tapi dengan tegas Bartlett mengatakan kalau hasil tes darah menunjukkan bahwa Jack memanglah 100% anak Elizabeth dan Edward. Mrs. Martell came to me just that she thought Jack wasn't her son. DNA test. 100% positive. To keep this confidential. So Jack is her son. Yes. And Mr. Martell's. Saat Kate di parkiran, seorang pria tengah menatapi mobilnya.
Pria yang memperkenalkan dirinya bernama Joseph mengatakan kalau mobil Kate mengingatkannya pada seseorang. Kate pun mengatakan kalau mobil itu adalah milik majikannya yang bernama Elizabeth. Disitulah Joseph mengatakan kalau ia pernah bekerja di perkebunan anggur milik Edward. Ia pun bercerita mengenai kebaikan Elizabeth, yang sayangnya ia harus meninggal secara tragis. Joseph juga mengatakan kalau ia tinggal di dekat sini. Ia pun meminta Kate tak perlu ragu-ragu menelpon jika ia perlu bantuan. Well, it was nice to meet you. Nice to meet you too. Keesokan harinya, Kate mengantarkan Rose mendaftar di sekolah barunya. Akan tetapi ternyata pendaftarannya sudah ditutup. Kate mengatakan kalau mereka sudah ada janji jam 1 siang ini. Akan tetapi si admin mengatakan kalau Kate menelpon semalam dan membatalkan pertemuan. Kate pun mengatakan kalau ia tak pernah menelpon, tapi si admin tak peduli karena berdasarkan catatan, Kate sendirilah yang membatalkan pertemuan kemarin. Well, there has to be some sort of mistake. Alhasil Rose pun didiskualifikasi dan harus mencari sekolah yang lain. Tentu saja Kate mulai berpikir siapa yang melakukan itu semua. Kate lalu menemui Gray dan mengatakan kalau Jack berulah lagi. Rupanya Kate curiga kalau Jack lah yang menelpon sekolah Rose. Namun di situ lagi-lagi Gray kembali membela Jack dan mengatakan kalau Jack tak mungkin melakukannya. I think it could have been Jack. I hardly think so. Di malam harinya Kate melihat Jack ada di kamarnya. Tak hanya itu, Jack juga membawa pisau. Namun ternyata Kate hanya bermimpi. Di waktu bersamaan Kate juga mendengar pintu kamarnya dihempaskan. Ia pun keluar kamar di mana ia malah melihat Jack di dapur. Saat ditanya apakah Jack ada masuk ke kamarnya, Jack mengatakan tidak. Ia di sana hanya untuk membuat sandwich karena ia lapar. Keributan itu pun akhirnya membangunkan Gray. Saat mendengar Kate menuduh Jack masuk ke kamarnya, Gray pun berusaha membela Jack. Ia mengatakan untuk apa Jack masuk ke kamar Kate. Disitulah kemudian Gray menganggap Kate berhalusinasi. Gray pun mulai mengkait-kaitkan kematian adik Kate yang membuat kejiwaan Kate terguncang, hingga mulai memunculkan sesuatu yang tak pernah ada. Selain itu, Gray juga mengatakan ia sempat melihat Kate menyimpan obat antidepresinya. Ia pun meminta Kate beristirahat dan meminum obatnya. Keesokan harinya, Jack mendatangi Kate dan mengajaknya bermain ayunan di kebun anggur. Setibanya di sana, Jack menantang Kate bermain ayunan ban. Awalnya Kate menolak, tapi Jack berusaha membujuk Kate sampai-sampai ia tak bisa menolak. Why don't we make a little bet? You stay off. And if I don't? Kate lalu diputar di ayunan ban bekas tersebut, di mana tali ayunannya sudah dikerjai Jack sebelumnya. Jack pun dengan sengaja memutar Kate sekuat-kuatnya, hingga akhirnya Kate pun terjatuh. Go to the car. Kejadian itu akhirnya membuat tangan Kate patah dan ia pun harus mendapatkan perawatan serius. Saat malam tiba, seseorang nampak mengambil beberapa butir obat depresi Kate dan nampak obat-obatan itu ia lumatkan. Keesokan harinya Edward pulang dari konferensi dan mengadakan acara ulang tahun Jack. Di acara tersebut nampak Gray memberikan segelas minuman untuk Kate. Thank you. Di saat yang sama Jack mulai berulah lagi. Ia pun mulai mengganggu Kate dengan drone miliknya. Tiba-tiba saja Kate mulai merasa kepalanya pusing dan pandangannya kabur. Rose yang kesal melihatnya pun melempari drone Jack dengan bolanya. Jack pun marah dan mengejar Rose yang berlari ke kamarnya. Kate pun mencoba menenangkan Jack, akan tetapi Jack malah mendorong Kate. Untungnya Edward datang dan menangkap tubuh Kate. Hey, pause me! Go to your room! Kate lalu mengadukan sikap agresif Jack beberapa hari terakhir ini. Kate mengatakan keberadaan Jack di dekat Rose sangatlah berbahaya karena perilaku Jack yang kasar dan suka menyakiti. Tapi Gray masih saja berusaha membela Jack dan membalikan fakta kalau Kate lah yang tak pernah mengerjakan tugasnya. Edward sepertinya mulai sedikit percaya dengan apa yang Kate ceritakan. Ia pun semakin kaget saat Kate mengeluarkan sebuah video rekaman mendiang Elizabeth, di mana Elizabeth mengatakan kalau ia tak yakin kalau Jack adalah putranya. Sorry, I tried to get in touch with you. I'm
recording this because I'm afraid that there's something wrong with Jack. I don't know where it comes from. Edward nampaknya baru sadar kalau Jack anak yang sedikit berbeda karena ia melihat sendiri saat Jack mendorong Kate di tangga. Saat itu juga Edward mengatakan kalau ia akan memasukkan Jack ke sekolah akademi militer. Gray yang mendengar keputusan tersebut meminta Edward memikirkannya kembali. Akan tetapi Edward tak mempedulikan ucapan Gray. I will take Jack with me in the morning. Listen, Edward. I'm his father, Miss Gray. Keesokan harinya Jack pun diberangkatkan. Saat berpamitan, Gray mengatakan kalau ia akan membuat Jack segera kembali. Gray pun nampaknya benar-benar kesal dengan apa yang Kate lakukan. Hari itu Kate kembali menemui Dr. Goldman untuk mengecek lengannya yang patah. Di kesempatan itu juga Kate meminta si dokter menjelaskan apa yang tertera pada hasil tes darah Jack. Dari hasil tes darah yang dilakukan Jack dan orang tuanya, dokter menyebut kalau hasilnya negatif. Ia menjelaskan jika Jack bergolongan darah O dan ayah ibunya bergolongan darah AB, maka tak mungkin Jack anak biologis Edward dan Elizabeth, karena seharusnya Jack juga memiliki golongan darah AB. This isn't right. This is the mother, AB positive. This is the father, also AB positive. It says here that the child is O, but that's impossible. Kate pun mengatakan kalau Dr. Bartlett mengatakan positif 100% Jack anak dari Elizabeth. Dr. Goldman pun mengatakan kalau Dr. Bartlett memberikan laporan palsu. Hari itu juga Kate kembali menemui Dr. Bartlett, di mana ia mengkomplain karena Dr. Bartlett memberikan penjelasan palsu. Kate menjelaskan kalau ia sudah menemui Dr. Goldman dan ia sudah tahu semuanya. Kate pun mengancam akan melaporkan semua itu pada Edward jika Bartlett tak menceritakan yang sebenarnya. Di malam harinya Kate mendapatkan telepon dari Dr. Bartlett, di mana Dr. Bartlett mengatakan kalau apa yang Dr. Goldman katakan benar. Ia pun mengajak Kate bertemu di sebuah kafe besok siang untuk menjelaskan semuanya. Dan tanpa Kate ketahui, percakapan mereka disadap oleh Gray. Malam itu juga Gray menyambangi rumah Dr. Bartlett. Setelah berhasil masuk, ia pun memancing Bartlett ke dapur. Disitulah akhirnya Gray menyetrum Bartlett sampai meregang nyawa. But it can't. Keesokan harinya Kate yang lelah menunggu memutuskan mencari Dr. Bartlett ke rumahnya. Melihat kondisi rumah yang tak terkunci, membuat Kate penasaran dan masuk ke dalam. Disitulah Kate menemukan sebuah buku diari Dr. Bartlett, di mana mengungkap bahwa Dr. Bartlett pernah melakukan sebuah kesalahan hingga membuat bayi Elizabeth meninggal dunia saat dilahirkan. Di waktu yang sama, Kate juga melihat jasad si dokter di lantai. Tak lama polisi pun datang ke lokasi, dan setelah dilakukan pemeriksaan, polisi pun mengatakan kalau Dr. Bartlett terkena serangan jantung. Saat Kate akan bergegas pulang, ia menemukan sebuah anting, di mana nampaknya ia mengenal siapa pemiliknya. Setibanya di rumah, Kate mengendap-endap perlahan menuju kamar Gray. Awalnya ia berniat mengetuk, akan tetapi karena tak ada siapapun, Kate pun masuk ke dalam. Disitulah Kate melihat kotak perhiasan dan membukanya, di mana ia melihat satu anting-anting Gray di dalamnya. You found it. I know what you did. Tiba-tiba saja Gray datang dan mengatakan kalau ia memang sedang mencari satu anting-antingnya yang hilang. Tanpa banyak basa-basi, Kate pun langsung menuduh kalau Gray lah yang telah membunuh Dr. Bartlett. Gray masih saja berusaha mengelak, tapi Kate langsung mengatakan kalau ia menemukan anting-anting itu di rumah Dr. Bartlett. Kate mengatakan kalau ia sudah mengirimkan pesan pada Edward, dan Edward akan segera pulang. Tentu saja hal itu membuat Gray marah dan berusaha merebut ponsel Kate. Think your time as a nanny is anymore. Kate pun berlari dan mencoba menelpon Edward, namun Gray keburu memutus sambungan telepon. Kate lalu mencari Rose dan mengajaknya bersembunyi. Di saat Gray lengah, Kate pun membawa Rose kabur, sementara Gray pun tak bisa mengejar karena tiba-tiba Edward menelponnya. They lost connection with the landline? Jack was complaining about the...
Edward pun menanyakan di mana Kate. Gray yang bingung pun mengatakan kalau Kate sedang keluar bersama Ross. Dalam perjalanan tiba-tiba saja mobil Kate mengalami masalah. Hingga terpaksa ia harus menepi. Kate pun tak bisa berbuat apa karena ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. What's the problem? Tak lama kemudian pria yang bernama Joseph tiba-tiba saja sudah ada di situ. Tentu saja Kate berpikir kalau Joseph akan membantunya. Tapi ternyata Joseph bersekongkol dengan Gray. Saat Kate lengah, ia memukul Kate dengan kayu. Sementara itu, Edward merasa ada yang tak beres di rumahnya. Dan hari itu juga ia memutuskan pulang. Malam itu Kate pun disandra, begitu juga Ross dikunci di kamarnya. Disitulah akhirnya Gray menceritakan kalau Jack adalah putranya. Saat itu ia belum siap hamil, jadi saat Jack lahir ia membuangnya di klinik milik Dr. Bartlett. Dr. Bartlett yang gagal dalam proses persalinan bayi Elizabeth pun akhirnya berbohong. Mereka akhirnya membawakan bayi Gray dan mengatakan kalau Jack adalah bayi mereka. You gave them my baby. We're shift. Getting ready to do. Sejak hari itu Gray terus memantau di mana keberadaan putranya. Hingga akhirnya ia menemukan kalau Jack ada di tangan keluarga Martell. Ia pun memutuskan bekerja di sana dan setelah beberapa lama ia pun memutuskan untuk menghabisi Elizabeth. No choice. Elizabeth knew. But why did you have to... Gray mengatakan kalau Kate sudah terlalu banyak tahu. Ia akan membuat Kate mati overdosis dengan obatnya sendiri. Sementara itu Joseph yang mengurung Ross di kamarnya tiba-tiba kaget karena Ross menghilang. Joseph lalu mengabarkan hal itu pada Gray, di mana Gray pun kesal dan mengejar Ross. Akan tetapi mereka telah kehilangan jejak. Ternyata Ross masih ada di dalam rumah. Ia pun masuk ke tempat Kate dan menggunting ikatannya. Setelah itu ia pun membawa Kate keluar. Saat berada di luar mereka dihadang oleh Joseph. Ross pun membawa Kate ke gudang anggur dan mengunci pintunya dari dalam. Gray pun meminta Joseph mengambilkan kunci cadangan. Sementara itu Edward juga sampai di rumah. Di situ ia pun kaget melihat tak ada seorang pun di rumahnya. Ia lebih penasaran lagi saat melihat seseorang masuk ke gudang anggur. Di dalam gudang Kate menemukan tempat bersembunyi. Tak lama Joseph pun muncul, di mana Kate pun akhirnya menghantamnya dengan botol anggur. Kate lalu ke lorong yang lain, namun ternyata Gray malah datang dan menangkap Ross. Kate meminta agar Ross dilepaskan, namun Gray mengatakan kalau ia juga akan menghabisi Ross dan membuat seolah-olah itu adalah perbuatan Kate. Namun beruntung Edward datang dan menghantam Gray dengan kayu. Gray kembali bangkit dan menyerang Kate. Namun ternyata Kate berhasil melawan dan membuat Gray tumbang. Setelah kasus tersebut dilimpahkan ke pihak yang berwajib, Kate akhirnya berpamitan. Kate mengatakan pada Ross kalau ia harus kembali ke sekolah karena liburan telah usai. Di situ Ross tak bisa menahan kepergian Kate dan hanya bisa memberikannya sebuah lukisan. Mereka kemudian turun di mana nampak Edward sedang menelpon Jack. Di situ Jack terus meminta pulang karena tak betah di akademi. Saat ayahnya mengatakan kalau Jack harus menunggu, Jack marah dan merobek-robek lukisannya. Setelah itu Kate pun diantarkan ke depan. Edward mengatakan kalau ia kini memutuskan untuk melakukan semua pekerjaannya dari rumah agar ia bisa mengawasi putri satu-satunya. Kate pun meninggalkan Ross dan Edward kembali ke kotanya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.